Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Ersinta dengan NIM 22021120005, Prodi Pendidikan Fisika Universitas PGRI Madiun semester 3. Saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah Perencanaan dan Pembelajaran Fisika, yakni dengan judul Prinsip untuk Tugas Instruksi Terpusat. Yang pertama, ada salah satu tokoh, beliau bernama Gregory M. Francom, yakni adalah asisten profesor e-learning di Northern Universitas Negeri di Aberdeen, Dakota Selatan. Dia mempersiapkan guru prajabatan untuk berhasil menggunakan teknologi pendidikan untuk pembelajaran. Dr. Francom punya meneliti dan mengimplementasikan berbagai tugas berpusat berbasis proyek dan pengalaman belajar konstruksionalis untuk siswa K12 dan pendidikan tinggi. Dia juga penulis buku teks digital interaktif multiplatform pertama teknologi pendidikan untuk guru, dan sedang mempelajari metode dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknologi pendidikan di kalangan guru. Selanjutnya ada prinsip universal. Dalam prinsip universal ini ada 5 aspek. Yang pertama, tugas belajar. Yang kedua, aktivasi pengetahuan sebelumnya. Yang ketiga, demonstrasi atau pemodelan. Yang keempat, penerapan. Dan yang kelima, integrasi atau eksplorasi. Kita ke prinsip universal yang pertama, yaitu tugas belajar. TCI atau Theme Centered Interaction atau interaksi berpusat pada tema adalah pendekatan pembelajaran yang berpusat pada tugas yang mengatur penggunaan 5 elemen utama tugas pembelajaran: aktivasi, demonstrasi atau pemodelan, aplikasi, dan integrasi atau eksplorasi. TCI berasal dari teori dan model seperti magang kognitif, model desain instruksional, 4, dan prinsip pengajaran pertama. TCI dapat dibedakan dari bentuk model pembelajaran yang berpusat pada masalah atau tugas lainnya, epistemologi, tujuan, dan resep. Misalnya, pembelajaran berbasis masalah murni, terutama didasarkan pada pandangan konstruktivis tentang pembelajaran, sedangkan TCI berasal dari pemrosesan informasi kognitif, andragogi, motorik, pembelajaran, dan keyakinan berbasis magang kognitif tentang pembelajaran. Tugas belajar merupakan elemen paling sentral dari TCI. Siswa harus terlibat dalam menyelesaikan tugas belajar sebagai aspek sentral dari pengalaman TCI. Tugas-tugas ini dimaksudkan untuk menjadi dunia nyata sehingga peserta didik menggunakan pengetahuan dan keterampilan dengan cara yang sama seperti pengetahuan dan keterampilan digunakan di pengaturan luar sekolah. Di TCI, pelajar menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka untuk menyelesaikan seluruh tugas dari awal sampai akhir. Tugas belajar harus disesuaikan dengan tingkat kemampuan pembelajar untuk memulai, dan kemudian mereka harus berkembang menjadi lebih kompleks seiring dengan bertambahnya pembelajar pengetahuan dan keterampilan. Penerapan tugas belajar dari prinsip universal ini meliputi: yang pertama, pusatkan semua pembelajaran pada tugas-tugas yang utuh, kompleks, dan tidak jelas. Yang kedua, urutkan tugas-tugas tersebut dari yang sederhana ke yang rumit agar sesuai dengan tingkat kemajuan peserta didik. Yang ketiga, memberikan tambahan perancah dalam bentuk dukungan dan bimbingan, dan secara bertahap memudahkannya atau keluar seiring berjalannya waktu. Prinsip universal yang kedua yakni aktivasi pengetahuan sebelumnya. Aktivasi pengetahuan sebelumnya berarti mengaktifkan struktur kognitif yang berhubungan dengan topik dan tugas yang dihadapi, dipelajari, dan diselesaikan. Prinsip aktivasi berasal dari pemrosesan informasi kognitif, pandangan, dan pembelajaran di mana struktur mental yang relevan harus dipersiapkan untuk menerima informasi baru dan pengalaman. Aktivasi yang efektif didasarkan pada pemahaman tentang pengetahuan awal peserta didik yang dapat diperoleh melalui metode analisis peserta didik termasuk observasi, prates, kuesioner, tinjauan ahli, dan banyak lagi.
Aktivasi merupakan bagian integral dari TCI dan pengetahuan sebelumnya dapat diaktifkan dengan meminta peserta berbagi pengalaman sebelumnya yang relevan satu sama lain atau mengingat struktur untuk mengatur pengetahuan yang baru. Hal ini memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk bersiap memproses informasi yang kompleks dan prosedur, dan juga memberikan kesempatan kepada instruktur untuk memberikan instruksi perbaikan jika diperlukan. Kegiatan yang mungkin mendukung aktivasi termasuk tugas tertulis, keseluruhan diskusi kelas, presentasi, atau penjelasan kelompok kecil yang memperkenalkan pengetahuan awal peserta didik. Penerapan aktivasi pengetahuan sebelumnya dari prinsip universal meliputi: yang pertama, mengingatkan pelajar akan pengetahuan mereka sebelumnya dengan meminta mereka berbagi pengalaman relevan sebelumnya dan berpikir. Selanjutnya ada demonstrasi pemodelan. Demonstrasi atau pemodelan dalam TCI termasuk menunjukkan kepada pelajar bagaimana melakukan tugas belajar dan juga memberikan informasi prosedural dan suportif yang relevan dengan tugas pembelajaran. Istilah demonstrasi berasal dari prinsip pengajaran pertama Merrill 2002b 2009 dan istilah pemodelan berasal dari magang kognitif Collins et al. 1991. Banyaknya demonstrasi atau pemodelan yang disajikan bagi pembelajar memudar seiring berjalannya waktu seiring dengan bertambahnya keahlian. Di TCI, pembelajar harus melihat bagaimana melakukan tugas belajar. Demonstrasi atau pemodelan ini lebih dari sekadar presentasi tentang tugas pembelajaran atau pemberian persyaratan tugas. Ini melibatkan menunjukkan bagaimana pengetahuan tentang topik kursus dan prosedur tugas dapat ditetapkan untuk melakukan tugas. Demonstrasi atau pemodelan juga berperan dalam penyajian informasi yang relevan dengan penyelesaian tugas belajar. Untuk mendemonstrasikan dan memodelkan, seorang instruktur harus menunjukkan prosesnya untuk melakukan bagian dari tugas pembelajaran yang kompleks, sambil menyebutkan secara khusus hal-hal umum atau informasi lain yang diperlukan untuk penyelesaian tugas. Penerapan demonstrasi atau pemodelan dari prinsip universal meliputi: yang pertama, menunjukkan kepada pelajar bagaimana melakukan bagian dari tugas pembelajaran yang kompleks dan memberikan prosedur dan informasi yang mendukung dan secara bertahap memudahkannya seiring berjalannya waktu. Yang keempat, dari prinsip universal ada penerapan. Di TCI, pelajar menerapkan pengetahuannya untuk melakukan tugas belajar, tidak seperti banyak pengalaman belajar yang dirancang dengan asumsi bahwa penerapan pembelajaran akan berlangsung setelah suatu program studi selesai berakhir. Penerapan TCI terjadi sebagai bagian dari pengalaman pembelajaran kursus yang sebenarnya. Penerapan harus konsisten dengan keterampilan yang diinginkan untuk dipelajari, sehingga tugas pembelajaran harus dirancang untuk mendukung peserta didik dalam belajar mempraktikkan keterampilan yang diinginkan untuk tujuan pembelajaran. Dalam penerapannya, peserta didik melakukan tugas belajar dengan menerapkan informasi prosedural dan pendukung yang telah mereka pelajari, dan mereka juga menerima pembinaan dan umpan balik mengenai kinerja tugas mereka. Ini pembinaan dan umpan balik mungkin mencakup koreksi kinerja tugas, panduan tentang cara melanjutkan, dan umpan balik tentang seberapa baik kinerja peserta didik. Penerapannya yang pertama yaitu mintalah pelajar mempraktikkan keterampilan yang diinginkan untuk bagian tugas pembelajaran. Yang kedua, memberikan bimbingan dan umpan balik mengenai praktik tersebut dan perlahan-lahan menghilangkannya seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, mendorong pelajar untuk memantau sendiri kinerja mereka. Dan prinsip universal yang kelima ada integrasi atau eksplorasi. Integrasi atau eksplorasi juga
Sebagai bagian dari pengalaman TCI, ini adalah sebuah fase pembelajaran di mana peserta didik menggunakan pengetahuan dan keterampilan barunya dalam kehidupan sehari-hari atau mengeksplorasi hal-hal baru dengan cara ide untuk menggunakan pengetahuan dan keterampilan baru. Istilah integrasi berasal dari Merrill, prinsip pertama pengajaran, dan istilah eksplorasi berasal dari kognitif maga. Integrasi atau eksplorasi berarti mengambil apa yang telah dipelajari melalui penyelesaian tugas-tugas pembelajaran ke tingkat berikutnya, baik dengan menerapkannya pada tugas-tugas baru atau dengan cara yang lebih jauh mengeksplorasi opsi dan ide baru. Studi penelitian telah mendukung konsep integrasi atau eksplorasi. Penelitian dan praktik ulasan telah lama menganjurkan mendukung transfer pembelajaran melalui kegiatan di mana peserta didik menunjukkan pemahaman mereka dengan cara-cara baru dan mendiskusikan, merefleksikan, membela, dan menerapkan pemahaman mereka, pengetahuan untuk situasi yang unik. Penerapan integrasi atau eksplorasi dari prinsip universal, yaitu memberikan kesempatan bagi pelajar untuk mengeksplorasi cara-cara baru dalam menggunakan apa yang telah mereka pelajari di kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk merefleksikan atau mengajarkan apa yang telah mereka pelajari dan mereka lakukan, lalu mengkritik apa yang telah dilakukan oleh rekan-rekan mereka. Selanjutnya, ada prinsip situasional. Dalam prinsip situasional ini juga meliputi ada 5 aspek. Yang pertama, variasi tugas belajar. Yang kedua, variasi dalam aktivasi. Yang ketiga, variasi demonstrasi atau pemodelan. Yang keempat, variasi dalam penerapan. Dan yang kelima, variasi integrasi atau eksplorasi. Yang pertama, pada prinsip situasional ada variasi tugas belajar. Metode pembelajaran seperti TCI bisa dibuat lebih tepat dengan menguraikan jenis, bagian, dan atau kriteria penggunaannya dalam situasi yang berbeda. Model dan resep TCI selalu dihadirkan secara umum. Ada beberapa prinsip situasional yang dapat diterapkan pada TCI. Prinsip-prinsip disajikan sambil menyadari bahwa tidak mungkin memberikan resep untuk semua kemungkinan situasi pembelajaran. Siswa yang berbeda membutuhkan jumlah dukungan berbeda untuk belajar. Instruktur harus meningkatkan dukungan untuk siswa yang kesulitan mempelajari sebagian tugas pembelajaran, atau dukungan yang memudah dengan lebih cepat siswa yang mempunyai sedikit kesulitan. Seorang instruktur atau teknologi seperti sistem pembelajaran adaptif atau demonstrasi media mungkin dapat lebih cepat menyesuaikan tingkat dukungan bagi peserta didik selama masa tersebut proses pembelajaran tepat waktu. Penerapan variasi tugas belajar pada prinsip situasional, yakni ada kompromi dalam hal kesetiaan ketika sumber daya yang autentik kurang. Yang kedua, menyesuaikan kompleksitas tugas agar sesuai dengan keahlian peserta didik. Yang ketiga, gunakan instruksi bagian tugas bila diperlukan. Dan yang keempat, sesuaikan jumlah dukungan dengan kebutuhan siswa. Untuk prinsip situasional yang kedua, yaitu ada variasi dalam aktivasi. Berbagai jenis pembelajaran mungkin lebih cocok untuk metode pengetahuan sebelumnya yang berbeda pengaktifan, misalnya keterampilan fisik. Mengaktifkan pengetahuan sebelumnya melalui metode yang mengharuskan siswa mendemonstrasikan pengetahuan mereka melalui pengetahuan aktivitas fisik atau melalui metode visual. Sebaliknya, keterampilan intelektual mungkin saja demikian memerlukan aktivasi pengetahuan sebelumnya melalui demonstrasi visual, diskusi, atau kombinasi keduanya dari metode-metode ini. Sikap yang mungkin lebih cocok untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya melalui berbagi studi kasus, skenario, dan pengalaman pribadi. Penerapan variasi dalam aktivasi pada prinsip situasional, yaitu variasikan metode aktivasi pengetahuan sebelumnya tergantung pada jenis pembelajaran fisik, keterampilan, intelektual, atau sikap. Untuk variasi situasional yang ketiga, yaitu variasi demonstrasi atau pemodelan.
Di TCI, pelajar menerima demonstrasi yang menunjukkan bagaimana melakukan tugas pembelajaran untuk tugas yang bisa dilakukan dalam jangka waktu singkat. Demonstrasi ini mungkin menunjukkan bagaimana melakukan seluruh tugas. Untuk tugas-tugas yang membutuhkan waktu lebih lama dapat diselesaikan. Demonstrasi dapat terdiri dari serangkaian tugas bagian demonstrasi. Ada beberapa jenis metode demonstrasi yang dapat diterapkan dalam berbagai cara domain keterampilan. Misalnya, jika tugas belajar melibatkan keterampilan intelektual seperti menulis dan mengirim surat bisnis yang diformat dengan benar, maka demonstrasi harus menunjukkan proses penulisan yang sebenarnya dan mengirimkan surat ini. Berbagai format media relevan yang berbeda dapat digunakan untuk mendemonstrasikan tugas ini, termasuk yang dipimpin oleh instruktur secara langsung, demonstrasi atau video atau screencast. Demonstrasi langsung akan bekerja paling baik untuk skala tatap muka yang lebih kecil. Kelas wajah atau video atau screencast akan diperlukan untuk pembelajaran jarak jauh atau untuk kelas yang terlalu besar untuk semua orang siswa melihat. Sebaliknya, metode demonstrasi untuk tugas dalam ranah afektif mungkin memerlukan penggunaan permainan peran, studi kasus, atau observasi dunia nyata yang dikombinasikan dengan informasi prosedural dan suportif disajikan secara visual guna membantu keberhasilan siswa. Penerapan variasi demonstrasi atau pemodelan dalam prinsip situasional. Yang pertama, pencapaian yang membutuhkan waktu lama untuk ditunjukkan harus dipecah menjadi beberapa bagian demonstrasi secara terpisah. Yang kedua, untuk keterampilan intelektual, demonstrasi harus menunjukkan kinerja sebenarnya, bukan hanya hasil kinerjanya saja. Dan yang ketiga, format media bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Dan yang keempat, ada demonstrasi dalam ranah atau afektif, terutama harus dilakukan melalui permainan peran, studi kasus, dan atau observasi dunia nyata. Prinsip situasional. Yang keempat ada variasi dalam penerapan. Penerapan pembelajaran dalam TCI berarti siswa menyelesaikan tugas belajar sebagai bagian dari pembelajarannya, pengalaman dan pelajar menerima bimbingan atau umpan balik mengenai kinerja mereka yang memudar seiring berjalannya waktu. Penerapan pembelajaran juga dapat mencakup pelatihan sebagai tugas bagi peserta didik. Memudarnya pembinaan mungkin terjadi lebih cepat atau lambat tergantung pada kebutuhan masing-masing peserta didik. Misalnya, jika peserta didik benar-benar kesulitan dengan tugas pembelajaran, frekuensi pembinaan atau umpan balik mungkin akan berpengaruh untuk membantu mereka. Alternatifnya, pembinaan dan umpan balik mungkin akan cepat hilang jika pelajar mengalami hal tersebut mampu menyelesaikan tugas belajar tanpa banyak kesulitan atau jika menjadi terlalu bergantung pada instruktur dan harus belajar berlatih sendiri. Untuk tugas pembelajaran yang lebih kompleks, aktivitas penerapan akan mencakup kejadian di mana pembelajar harus melakukannya, jeda kinerja tugas, fokus pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan, lalu lanjutkan dengan kinerja tugas. Penerapan variasi dalam penerapan pada prinsip situasional. Yang pertama, frekuensi pembinaan dan umpan balik bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang kedua, kecepatan memudarnya pembinaan bervariasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Yang ketiga, untuk keterampilan baru yang kompleks dan diperlukan selama pelaksanaan tugas, praktik bagian-bagian tugas harus digunakan bersama pembinaan dan umpan balik tambahan jika diperlukan oleh masing-masing pelajar. Yang keempat, bila sifat kinerja yang salah tidak diketahui, siswa harus berpikir keras selama melakukan pertunjukannya. Dan yang kelima, ketika pelajar menemui kesulitan dalam melaksanakan tugas, kegiatan refleksi pun harus dilakukan. Dan yang kelima, ada variasi integrasi atau eksplorasi. Di TCI, pelajar mentransfer pengetahuan baru mereka ke dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai metode bisa berhasil mendukung integrasi atau eksplorasi dalam suatu mata kuliah. Instruktur dapat mengatur sesi di mana peserta didik dapat mendemonstrasikan pengetahuan atau keterampilan barunya kepada kelompok umum.
Pembelajar mungkin diminta untuk melakukannya atau mendiskusikan, mempertahankan cara-cara baru dan berbeda untuk melakukan tugas atau memecahkan masalah sebagai bagian dari refleksi aktivitas. Peserta didik dapat saling mengkritik mengenai kinerja tugas mereka untuk mendukung integrasi atau eksplorasi. Tugas integrasi atau eksplorasi mungkin termasuk menunjukkan keterampilan baru kepada orang lain, melakukan refleksi keterampilan dan pengetahuan baru, dan menciptakan ide proyek baru berdasarkan pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari. Metode yang digunakan untuk membantu peserta didik mengintegrasikan atau mengeksplorasi pengetahuannya harus berbeda-beda. Jenis tugas pembelajaran yang dilaksanakan dan sumber daya yang tersedia dalam situasi pembelajaran. Penerapan variasi integrasi atau eksplorasi dalam prinsip situasional, yaitu kendala seperti waktu dan sumber daya mungkin membatasi metode yang digunakan untuk mentransfer pembelajaran dan situasi dunia nyata memiliki sumber daya yang lebih sedikit, biasanya memerlukan metode yang lebih sederhana, seperti diskusi, refleksi, dan studi kasus. Selanjutnya ada masalah implementasi instruksi berpusat pada tugas. Yang pertama ada identifikasi tugas pembelajaran, yang kedua ada sumber daya versus jumlah siswa, yang ketiga ada luas versus kedalaman pembelajaran, dan yang keempat memastikan penguasaan. Yang pertama ada identifikasi tugas pembelajaran. Sulit bahkan bagi perancang pembelajaran yang berpengalaman untuk mengidentifikasi dan merancang pembelajaran yang tepat. Tugas-tugas yang akan memberikan pengalaman dunia nyata mencakup semua pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dan cocok tingkat keterampilan peserta didik. Dalam studi Mendenhall 2012, banyak desainer pembelajaran di lingkungan universitas merasa bahwa mereka tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang TCI untuk menerapkan hal ini sepenuhnya pada metode pembelajaran. Gardner dan John 2009 menghadapi kesulitan serupa dalam merancang pembelajaran berbasis web. Setelah mempelajari bagaimana profesor pemenang penghargaan menggunakan TCI di pendidikan tinggi, Gardner membahasnya kesulitan dalam menentukan ukuran dan jumlah tugas pembelajaran yang harus dilaksanakan. Dia sedikit menyesali hal itu. Panduan tersedia untuk secara efektif menentukan jumlah dan kompleksitas tugas pembelajaran. Dalam banyak kasus, mereka yang merancang atau mengidentifikasi tugas-tugas pembelajaran memiliki desain instruksional yang terbatas pengalaman, yang dapat menyebabkan pilihan tugas belajar yang tidak mendidik. Tugas pembelajaran harus dipilih yang membantu peserta didik mendapat latihan yang cukup menggunakan pengetahuan, target, dan keterampilan, namun tetap otentik dan relevan. Mengidentifikasi tugas-tugas pembelajaran ini memerlukan yang kombinasi langkah dari pengetahuan prasyarat, termasuk pengetahuan tentang bidang studi, pengetahuan tentang TCI, pemahaman tentang pengetahuan awal peserta didik, dan pemahaman tentang konten yang diperlukan menyelesaikan tugas pembelajaran yang prospektif. Yang kedua ada sumber daya versus jumlah siswa. Sumber daya untuk melaksanakan TCI yang mencakup waktu pengajaran, peralatan, dan teknologi dapat digunakan akan sangat berkurang ketika ada sejumlah besar siswa dalam situasi belajar. Menurut pengalaman saya menerapkan TCI di lingkungan pendidikan tinggi, Francom 2011, Francom et al. 2009, cukup waktu pembelajaran dan pembelajarannya untuk menyelesaikan tugas-tugas pembelajaran sulit didapat. Dalam satu TCI implementasinya, misalnya secara umum ada lebih dari 300 siswa yang bekerja dalam kelompok kecil kelas biologi pendidikan, Brickman et al. 2012, Francom 2011. Jumlah siswa dan pendeknya waktu mereka bekerja bersama sangat membatasi waktu yang dapat diberikan oleh instruktur untuk asisten pengajar menghabiskan waktu merancang, melaksanakan, dan menilai tugas-tugas pembelajaran. Dalam paradigma yang berpusat pada guru, waktu pengajaran mungkin tidak mencukupi peralatan dan teknologi untuk jumlah siswa.
Dalam situasi ini, kompromi dilakukan di mana saja, hanya sebagian kelas yang merupakan versi TCI yang dapat mengimplementasikan sepenuhnya. Meskipun biasanya tersedia cukup waktu untuk kegiatan seperti demonstrasi atau pemodelan di TCI, waktu untuk mengaktifkan pengetahuan sebelumnya dan pembinaan serta umpan balik seringkali sangat terbatas. Instruktur di kelas yang lebih besar seringkali dipaksa hanya untuk membuat tebakan untuk menentukan pembelajaran setiap siswa kesenjangan dan untuk mencocokkan tugas pembelajaran dan kebutuhan peserta didik. TCI jauh lebih cocok untuk yang baru paradigma pendidikan yang berpusat pada peserta didik, di mana peserta didik bekerja sebagai individu atau tim dalam skala yang lebih kecil ukuran kelas. Salah satu teknologi yang potensial untuk masalah ini adalah dengan memanfaatkan era demonstrasi atau era informasi online, sumber daya untuk memberikan dukungan tugas pembelajaran seperti demonstrasi atau pemodelan, pembinaan, dan perancah. Misalnya, waktu pembelajaran dapat dihemat jika pelajar menonton video tutorial atau presentasi menunjukkan bagaimana melakukan tugas pada waktu mereka sendiri. Beberapa sumber daya yang mempunyai potensi besar untuk demonstrasi atau pemodelan termasuk Khan Academy, perangkat kursus terbuka universitas, dan instruksional video di YouTube, SchoolTube, and TeacherTube. Aplikasi perangkat lunak TCI yang memiliki scaffolding dan fungsi pembinaan juga dapat dikembangkan untuk membimbing peserta didik melalui proses untuk melaksanakan tugas. Selanjutnya ada luas versus kedalaman pembelajaran. Metode TCI cenderung mengutamakan kedalaman pembelajaran dibandingkan keluasan pembelajaran. TCI tentu saja tidak seperti itu, efisien dalam membuat siswa menghafal dan melafalkan sejumlah besar konsep dan ide, dan keterbatasan waktu mungkin menyulitkan untuk mencakup semua pengetahuan dan keterampilan penting. Namun, jangkauan keterampilannya lebih kecil dan konsep-konsep yang dipelajari dan diterapkan pada tugas-tugas pembelajaran lebih besar kemungkinannya untuk diinternalisasikan dan ditransfer oleh pembelajar di TCI dibandingkan dalam jenis pembelajaran lain yang tidak mencakup penerapan konsep dan keterampilan. Masalah ini menghubungkan kembali ke masalah sebelumnya tentang mengidentifikasi tugas pembelajaran. Ada kebutuhan untuk mengidentifikasi tugas pembelajaran yang mencakup cukup luas konsep dan keterampilan yang diinginkan, namun tetap mencakup aktivitas yang utuh, nyata, dan relevan untuk mendukung kedalaman pembelajaran. Karena ada banyaknya sumber daya pengajaran afektif yang tersedia secara bebas, pelajar dapat memperoleh keterampilan dan keterampilan yang lebih luas tanpa mengorbankan banyak waktu pengajaran. Selanjutnya ada memastikan penguasaan. Idealnya, setiap siswa harus menguasai setiap konsep dan keterampilan yang menjadi sasarannya. Kolaborasi seringkali menjadi elemen utama di TCI saat pelajar bekerja sama untuk melaksanakan tugas belajar. Dalam kerja kolaboratif pada tugas-tugas pembelajaran, siswa yang berbeda mungkin memainkan permainan yang berbeda peran dan tidak mempelajari semua kompetensi yang diinginkan. Hal ini sering terjadi sulit untuk memastikan bahwa semua peserta didik menguasai konsep dan keterampilan target. Anggota kelompok dapat mengambil alih peran yang berbeda dalam proses pembelajaran, dan anggota yang berbeda dari setiap kelompok mungkin melakukan hal yang berbeda elemen tugas belajar, sehingga menerapkan konsep dan keterampilan yang berbeda pula. Untuk membantu memastikan bahwa semua pelajar memperoleh pengetahuan dan keterampilan target di TCI, instruktur mungkin harus menambahkan struktur lebih lanjut pada kerja kolaboratif yang dilakukan masing-masing kelompok. Anggota kelompok mempunyai kesempatan untuk menerapkan pengetahuan yang sama atau menilai siswa secara individu menentukan pengetahuan mereka. Salah satu cara untuk menilai kemajuan untuk mutu pembelajaran adalah dengan menilai secara keseluruhan kelompok dalam penyelesaian tugas pembelajaran dan secara terpisah menilai individu untuk konsep dan keterampilan yang utama. Cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.